Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kami sangat mungkin menginginkan ada satu mekanisme yang rakyat itu tidak diberi barang, tapi diberinya mungkin dalam bentuk uang. Sehingga ada multiplier effect, jadi yang sejahtera bukan hanya yang keluarga penerima bantuannya, tapi juga ada imbas pedagang pasarnya. Yang harga signifikan sekarang lagi harga telur, harganya lagi berubah naik tinggi antara 28 sampai 32 untuk sekarang ini. Kalau tepung terigu juga ada kenaikan sedikit, sembako juga ada kenaikan juga secara berlahan. Kalau untuk harga terpaksa dinaikin, jadi per porsi dinaikin 1.000 karena kepaksa banget. Kalau nggak kepaksa banget juga nggak dinaikin. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Sudar, tadi sebelum jeda sudah dijelaskan oleh Mas Arief dan juga Pak Syailendra penyebab telur harganya naik. Tapi kalau soal bansos tadi yang dirapel 3 bulan untuk bantuan pangan non tunai, itu sebenarnya berapa persen membuat kemudian permintaan telur begitu tinggi sampai membuat harganya mencapai rekor tertinggi sepanjang ada jualan telur? Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai bansos itu kalau kami Pak ya, kami dari awal kami sampaikan bahwa kalau bansos itu jangan non tunai deh gitu. Kalau bisa tunai saja. Nanti mungkin saya paham juga bahwa kalau tunai itu nanti penyelewengan lah. Dikasih duit, beli rokok, beli pulsa dan lain-lain. Biasanya kan begitu. Nah mungkin barangkali dengan ada BI, kita semua kumpul misalnya dari pemerintah nih ada satu mekanisme kita bisa diundang pedagang pasarnya sehingga dengan COVID selesai, kemudian penerima bantuan ini juga dalam bentuk tunai, apalagi dalam bentuk kartu, bentuk digesek di pasar dan seterusnya, sehingga tidak memaksa penerima itu harus menerima beras dan telur gitu. Barangkali dia perlu beli yang lain gitu, beli misalnya apakah beli sayur atau beli daging, beli ayam kan itu. Nah, sehingga apa itu multiplier effect dari ekonomi itu penerima manfaat, bukan hanya penerima manfaat saja, tapi orang-orang atau kegiatan ekonomi sekitar penerima manfaat itu juga akan. Tapi kalau bicara manfaat. Telur ditukarkan saat ini, itu sebenarnya permintaan telur yang dirapel 3 bulan untuk bantuan pangan non tunai itu berapa banyak sih meningkatkan permintaan? Berapa persen begitu loh Mas? Oke, jadi gini, telur itu kan mungkin nanti Pak Arief bisa tambahkan ya. Misalnya telur itu kan harga yang biasanya gitu ya, biasanya kan di harga 23, 22, 24, betul Pak ya. Nah, setinggi-tingginya tuh di angka 27, 28. Nah, tapi ini sudah bertahan hampir 3 minggu, itu sampai di angka 30.000, di atas 30.000. Itu artinya apa? Artinya memang signifikan. Rapel dari bansos ini signifikan menyedot suplai telurnya. Ini kan masalah supply and demand. Mungkin kalau hitung-hitungan berapa persen saya kira tinggal dihitung dari lompatan harganya tadi. Tapi bisa membuat harga naik sebegini rupa begitu. Nah, betul. Nah, yang saya ingin garis bawahi kan begini. Ini kan kita baru selesai urusan minyak goreng nih. Ya kan? Kita negara sudah selesai ya? Sudah. Ya kira-kira sudah mulai nggak ada gejolak sih. Kalau di pedagang pasar tidak ada gejolak. Cuman kita baru selesai. Dari awal, dari kita dulu masalah minyak goreng kita sampaikan. Bahan pokok penting ini kan sudah di state. Minyak goreng ini ada 11 atau 12 kalau tidak salah. Mari, ada satu lembaga, badan, apakah siapa yang ditunjuk misalnya, telur ini misalnya ditunjuk ke BUMN A, minyak goreng BUMN B, untuk kita ada buffer, ada stoknya pemerintah itu berdaya, pemerintah tuh punya alat yang bisa dipakai untuk. Jadi begitu telur itu tinggi, itu tidak cari alasan. Tapi kan telur tidak berumur panjang, Mas Sudar. Ya, tapi kalau misalnya menyimpannya nanti bagaimana itu? Bukan, maksud saya telur itu kan bisa seminggu lah, bisa lah. Nah, kalau misalnya ditunjuk, gitu, ya tentu harus ditunjuk ya satu ya. Iya, harus ditunjuk. Misalnya apa? Bulog begitu? Misalnya Bulog, terus kan ada pangan food ID misalnya, atau apa. Nanti ada, bukannya telur, mungkin telur, ada gula, ada apa, kita ditunjuk, punya stok. Ya stoknya disesuaikan dengan putaran. Kalau putarannya pendek, tentu stoknya nggak begitu banyak. Nah, itu saya kira yang ingin kita garis bawahi. Kita, pedagang pasar ini kan kadang-kadang kita nyari di kandang nggak ada. Terus kemana? Akhirnya kan terpaksa membeli yang ada dengan harga yang mahal. Sudah lebih mahal. Nah, pedagang itu kan beli mahal, jual mahal, Pak. Beli murah, jual murah, kan begitu. Karena harus profit. Nah, cuman kalau jualan mahal tentu yang datang sedikit.
ya omsetnya lebih sedikit, kan gitu. Kira-kira dari Mas Arief, ini. kan bantuan pangan non tunai kalau tidak berubah itu kan akan segera dicairkan. Tadi sebelum kita on air ini Pak Syailendra mengatakan Desember kurang lebih apa ya. Itu kalau terulang lagi, ini kan harga telur bakal naik lagi. Lalu operasi pasar yang tadi Mas Arief sudah sempat katakan, itu akan dilakukan seperti apa? Jadi alternatif terakhir adalah operasi pasar. Tapi kalau kita lihat komitmen dari teman-teman peternak telur juga hari ini juga sudah menurunkan harganya sehingga sampai ke customer juga harusnya turun. Nah, menyambung Mas Dar tadi, permintaannya dikabulkan oleh Pak Presiden. Jadi kemarin Bu Sri Mulyani sampaikan bahwa bantalan sosial ini 24,17 triliun disiapkan. Jadi kalau ada yang sampaikan negara tidak hadir, salah, ini hadir. Yang pertama 12,4 triliun itu BLT untuk 20,65 juta ya, KPM. Kemudian berikutnya ada 9,6 triliun ya, itu juga sama subsidi untuk yang upahnya di bawah 3,5 juta. Yang satu lagi ada 2,17 triliun itu adalah DAU ya. Ini udah disampaikan Menteri Keuangan, kemudian Pak Tito juga sampaikan ke seluruh daerah bahwa 2% dari anggaran itu bisa disertakan untuk membantu distribusi. Jadi ini pengaman sudah disiapkan semua. Dan subsidi tidak boleh salah sasaran. Kalau subsidi itu diratakan semuanya, ya kita harus berhemat hari ini. Begitu. Jadi operasi pasar telur itu bagaimana tuh? Jadi mekanismenya akan begini, kita akan libatkan teman-teman peternak layer. Jadi saya 1-2 minggu terakhir ini bersama teman-teman peternak layer, intens, kita juga punya grup ya untuk bisa menstabilkan harga. Harga stabil itu maksudnya begini, kita punya HAP, ya, harga acuan pembelian, harga acuan untuk penjualan. Nah ini kemarin agak sedikit kebablasan nih. Kita udah sampaikan di meeting terakhir oleh kementerian lembaga, jadi kita undang semua seluruh stakeholder pangan, mulai dari kementerian lembaga, ada Kemendak, ada Kementan, asosiasi, telur, pinsar, dan lain-lain, kita udah duduk. Termasuk teman-teman dari NTB. Ya, untuk kenapa NTB? Karena jagung ini sumbernya salah satunya adalah Dompu, Sumbawa, nah teman-teman di sana termasuk Pak Gubernur NTB. Jadi memberikan masukan harga jagung yang paling ideal berapa. Sehingga petaninya nggak kapok nanam jagung. Kemudian dengan Kementerian Perhubungan untuk daerah tertentu yang oversupply, ya, bagaimana logistik ini bisa didistribusikan ke defisit area. Antar daerah begitu ya? Betul, subsidi silang antar daerah bisa, yang satu lagi eksekusinya di B2B. Nah, jagung sudah ada HAP-nya, kemudian ayamnya sudah ada HAP-nya, telurnya udah ada HAP-nya. Sehingga harusnya ini bisa kita patuhi bersama-sama. Jadi bulan Desember ketika pencairan lagi bantuan pangan non tunai itu tidak akan membuat harga telur naik lagi? Sepanjang produksi, supply and demand itu seimbang. Jadi kalau telur kita catatan saya itu hanya overproduction itu sekitar 10%. Jadi sekitar 600.000 ton. Ya, itu nggak banyak, ya, 600.000 ton. Kemudian kalau tadi Mas Dar mengatakan untuk ada cadangan pangan, ini yang kita lagi dorong. Jadi sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan beberapa menteri terkait, termasuk Menteri BUMN, bahwa hari ini kita hanya punya cadangan pangan itu beras. Dan itu pun hari ini tidak lebih dari 1 juta ton. Untuk sekelas Indonesia yang 1 bulannya memerlukan 2,5 juta ton beras, belum aman itu. Punya cadangan di bawah 1 juta itu sebenarnya. Nah, kalau teman-teman pedagang ngerti yang kita itu maksud. Makanya kemudian beras mulai naik ya? Ya, saya kira ya ini kan udah 3 tahun nih ya. Presiden Jokowi di pidatonya menyampaikan memang tidak impor beras selama 3 tahun. Kalau pedagang beras, penggiling beras, termasuk teman-teman mungkin di pasar yang pedagang beras tuh happy kalau nggak impor. Karena kalau impor tuh langsung kacau. Memukul harga. Jadi hari ini, Bang Leo, petani peternak ini lagi happy. Ya. Konsumen yang tidak. Nah, keseimbangannya nanti bagaimana caranya kita sebagai pelaku pangan, stakeholders pangan ini mengatur supaya seimbang antara hulu dan hilir. Jadi kalau seperti hari ini, ya, sebenarnya ini kesempatan kita produksi dalam negeri. Dan alhamdulillahnya Pak, Indonesia ini tidak kurang dalam ketersediaan.
Apakah itu juga dilihat oleh pengusaha ya Mas Adi ya? Nanti kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.